أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يوم هذا يوم عظيم ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله به الطعام وحرم عليه الصيام. إذا خطبوا الإمام أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما عمل، نحمده سبحانه وتعالى على أن قد جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس ليقصدهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين والmuslimat sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Fitri di pagi hari ini, saya berwasiat
pada pribadi saya sendiri. Umumnya jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan mari kita jadikan momentum yang bersejarah untuk membangun manusia yang berkualitas, untuk membangun manusia yang sadar, untuk membangun manusia yang beruntung di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian Allah belum berakhir. Ujian Allah berkelanjutan. Dari COVID-19 yang belum berakhir, Allah menguji hewan kita. Allah menguji hewan kita dengan penyakit kaki dan mulut. Ini luar biasa. Seandainya penyakit itu diberikan kepada manusia, mungkin hampir berapa juta manusia yang akan meninggal di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari raya Idul Adha ini, satu di antaranya yang perlu kita perhatikan, kita satukan umat yang sedang pecah belah. Contoh, kalau kita sholat berjamaah, kita diwajibkan dan dianjurkan meluruskan shaf dan barisan. Itu adalah bagian contoh. Jikalau umat manusia ini bersatu, tidak saling membenci, tidak saling suruh, tidak saling menyakiti, mungkin bangsa yang kita cintai akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji. Ibadah haji ini memberikan contoh. Tidak ada satupun dari mereka yang membedakan, satupun dari mereka yang diskriminasi. Mereka berpakaian serba putih, hanya ingin mengharap ridhonya Allah, hanya ingin mengharap kasih sayang Allah. Kenapa kita yang tidak melaksanakan haji ini masih saling membenci, saling menyakiti, dan saling tidak mempercayai? Marilah kita ambil hikmah, marilah kita ambil contoh. Jikalau kita mau bersatu, kita mau ukhuwah di antara sesama muslim, mungkin tidak ada yang namanya jatuh di antara kita, tidak ada yang membenci di antara kita. Akan melahirkanlah bangsa yang benar-benar bersinergi dengan ukhuwah. Oleh sebab itu, ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan Idul Adha yang kedua kita bertaubat, kita memohon ampun kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah dengan ujian, dengan teguran yang luar biasa, teguran yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama memohon ampun, bertaubatan nasuha. Innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mensucikan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, marilah dengan peringatan Idul Adha ini kita perhatikan, janganlah saling memfitnah di antara kita, janganlah saling membenci, janganlah saling mengolok-olok di antara kita. Tunjukkan kepada kita bahwa kita bisa bersatu, kita bisa bersinergi untuk silaturahmi, bagaikan sholat berjamaah yang kita lakukan secara istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatlah bahwa rahasianya Allah, kesengsaraan yang Allah berikan kepada hambanya, itu kita ketika munculnya perpecahan di antara kita, ketika munculnya permusuhan di antara kita, ketika munculnya satu di antara kita saling membenci, bukan membangun ukhuwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, marilah dengan Idul Adha ini kita muraqabah, kita takut kepada Allah,
kita ambil berusaha bagaimana kita berjuang karena Allah, bagaimana kita mengingat dan bertafakur karena Allah, bagaimana pelajaran Ibrahim yang mencontohkan dan menteladankan, yaitu Ibrahim Nabi kita yang kita sayangi dan kita cintai, mengorbankan putranya Ismail, ridho juga karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pakaian putih menandakan dan menyedarakan petunjuk yang sederhana, dan sekaligus pakaian putih yang digunakan untuk ihram adalah menghilangkan kesombongan. Waj'alnakum syu'uban faqa'ila lita'araf inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wukuf inti daripada haji yaitu mengenalkan sesama, yaitu di antara mereka tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada perbedaan, mereka sama punya satu tujuan ketika wukuf, yaitu untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di Indonesia yang hari ini tidak bisa melaksanakan haji, kita laksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah, niat mengharap ridhonya Allah. Insya Allah barokah, insya Allah keselamatan akan kita peroleh dan kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padang Arafah menggambarkan yaitu padang mahsyar, di mana amal kita nanti di padang mahsyar akan dihitung oleh Allah. Begitu luar biasa. Yaitu Allah akan memberikan satu kesaksian, Allah akan memberikan satu keadilan yang luar biasa, dan kualitas keimanan kita akan kita pertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut manusia ditutup, tangan manusia berbicara, dan kaki manusia akan sebagai saksi. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Mereka semuanya akan dihadiri Allah. Ini menunjukkan pada Arafah. Begitu saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, ketika kumpul di padang Arafah, begitu sengsaranya, itu baru di dunia. Bagaimana nanti kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, yang menghakimi adalah Allah sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya adalah balang jumrah. Ini membuang yaitu perasaan buruk. Perasaan buruk itu termasuk penyakit hati, iri, dengki, benci, ujub, sombong. Dibuang jauh-jauh. Kita balang jumrah sehingga ketika Idul Adha dimumandangkan takbir Allahu Akbar, buang jauh-jauh perasaan lebih hebat, perasaan lebih mulia, perasaan lebih kaya, perasaan lebih alim, buang jauh-jauh. Itu semuanya adalah penyakit hati yang akan menghampiri kita, yang akan menghantui kita setiap hari. Buanglah jauh-jauh ketika kita balang jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu lagi kita memamerkan yang dan menyombongkan pangkat kita. Tidak perlu lagi kita memamerkan kekayaan kita. Kita tidak perlu lagi memamerkan prestasi kita. Semua itu kecil. Semua itu kecil di hadapan Allah, karena yang memberinya Allah. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan pangkat, Allah memberikan kedudukan, Allah memberikan kemuliaan pada kita, maka dialah yang berhak dipuji. Jangan kita menyombongkan diri. Mari kita lebih sadar, mari kita lebih dewasa, mari kita lebih berpikir yang benar-benar positif, bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, apa yang diamanahkan Allah
semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janganlah kita berlaku sombong, janganlah kita merasa lebih sombong. Mari dengan peristiwa Idul Adha ini, kesombongan kita buang jauh-jauh. Ini adalah penyakit hati. Wala tamsi fil ardi marahan. Jangan kamu sekali-kali berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Maka la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Satu menit Allah ini sangat membenci orang-orang yang sombong dan merasa lebih hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sifat sombong yang dimiliki seseorang adalah disebabkan karena perasaan yang sudah keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, menganggap dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih gagah, menganggap dirinya lebih kuat, dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal yang mempunyai kelebihan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak menyombongkan diri hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak merasakan lebih hebat dan lebih mulia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan merupakan sifat yang hasut. Kesombongan merupakan sifat yang dengki, yang tidak harus dimiliki dan sangat dibenci oleh Allah. Maka jauhilah sombong dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh agar sifat sombong dengan jalan yaitu berlaku sopan, dengan jalan saling menyapa, dengan jalan saling menengok, dengan jalan kita saling tegur sapa, ringan kaki dan merasa lebih rendah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita syukur kepada Allah. Mari kita bertasyaruf kepada Allah dari pemberian Allah utamanya pada hari ini, yaitu hari raya Kurban, untuk memenuhi panggilan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innal udhiyata minal a'mali munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwa saya berkorban untuk itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat Nabi Ibrahim, begitu besar pengorbanannya. Bertahun-tahun Ibrahim menginginkan dan mendambakan seorang putra. Ternyata Ibrahim diuji oleh Allah, dikasih amanah oleh Allah. Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya. Tapi karena yang namanya Ibrahim adalah hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, hamba Allah yang tawadhu kepada Allah, hamba Allah yang selalu memegang amanah Allah, maka apapun bentuk amanah itu Ibrahim akan lakukan. Terus bagaimana kita, apa yang sudah kita tasyarufkan, apa yang sudah kita lakukan, yang kaya sudahkah mengeluarkan uangnya untuk berkorban? Apakah hanya korban perasaan saja? Mari kita evaluasi, mari kita introspeksi diri, mari kita bersama-sama mengingat bahwa daging korban yang kita sembelih, darahnya yang kita sembelih ini bukan mencapai ridhonya Allah, tapi yang mencapai ridhonya adalah keikhlasan dan ketakwaan ketika kita berkorban. Ingatlah, daging korban hanya sarana, tapi niat dan niat yang kita lakukan untuk mengharap keikhlasan kita dan ridho Allah itulah, serta ketakwaan itulah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang disembelih diharapkan mampu membantu sesama, membantu dan mewujudkan sifat sosial, semangat ketakwaan kita, semangat keikhlasan kita, semangat tanpa pamrih dan menghilangkan penyakit riya. Ya ma'asyiral muslimin
wal muslimat sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Marilah dengan Idul Adha ini, di akhir khutbah ini mengajak pribadi saya dan para jamaah semua, tanamkan semangat yaitu di antara kita. Tanamkan semangat yang terkandung makna dan perasaan pembebasan dari penindasan manusia yang lain dan dengan dari apapun. Maka semangat itulah yang akan membentengi kita untuk berjuang. Bahkan berkorban juga perlu adanya semangat. Bahkan tadi disebutkan sampai ada arisan kurban. Ini adalah semangat berkorban mengharap ridhonya Allah. Semoga kurban kita hari ini, baik yang belum berkorban maupun sudah berkorban, semuanya diniati hanya mengharap ridho Allah, sehingga ketakwaan kita akan bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, dengan Idul Adha yang terakhir di hari kurban ini, yaitu kita tegakkan nilai kemanusiaan, menanamkan pentingnya solidaritas, menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa kasih sayang di antara kita. Dengan berkorban, mari kita bangun solidaritas. Yang lagi sakit hati, bukanlah sakit hati dengan senyum, sapa dan sabar. Yang lagi belum punya rezeki, semoga di tahun depan bisa kita keluarkan hewan kurban. Yang lagi seret pekerjaannya, semoga dibenarkan Allah membuka berbagai jalan kemudahan. Dan yang terakhir, maka dengan peringatan Idul Adha ini, kita menghilangkan sikap egois, sikap mementingkan urusan sendiri, sikap hanya egois percaya bahwa dirinya itulah yang lebih hebat, dirinya yang lebih mandiri. Kita hilangkan penyakit-penyakit ini agar kita mendapatkan fadilah hari raya kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga 10 menit khutbah ini bisa memberikan satu inspirasi kepada kita semua. Terutama, marilah kita berkorban karena Allah, kita berjuang karena Allah, kita berpikir karena Allah, kita menjalankan amanah karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita ke masjid pagi hari ini karena Allah. Insya Allah, jika niat kita ditata hanya mengharap ridha Allah, maka sumber kehidupan, sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan, sumber kesejukan akan kita rasakan, akan kita miliki. Kegagalan hidup, kata yaitu Imam Ali karamallahu wajhah, kebahagiaan hidup itu adalah ketika kita dijemput sakaratul maut dengan gelar yang tinggi adalah husnul khotimah. Semoga Allah mempertemukan hari raya kurban yang akan datang. Semoga ujian Allah segera dihentikan, baik COVID-19, baik PMK ataupun yang lain, dan semoga para pemimpin bangsa dikasih hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah, sehingga bangsa dan negara yang kita cintai menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang adil, makmur, bangsa yang gemah, ribah, loh, jinawi. Semoga Allah berikan taufik umur yang barokah, yang manfaat, pekerjaannya barokah, ibadahnya barokah, keluarganya barokah, rumah tangganya barokah, anaknya soleh dan solihah, dijauhkan bala dan musibah, dan mudah-mudahan akhir hidup kita diakhiri husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات برحمته. أقول قولي هذا أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وبالله الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله وحده لا شريك له إكراما لمن جهل وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد اللهم فرج أمتي سيدنا محمد اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في القبر ونوعها وعافية الأقلام وشفائها ونور الأبصار وهي إهرق الأرواح وإيجارها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم إنه والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من جملتك العلماء العارفين في آخر الزمن يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكرا وجله وأواله وأخيره وعلانيته وشرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آخر دعوانا هذا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل